Oke, kita baca bareng-bareng ya. Ya. Dari ayat 20 aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minas Yakadul barqu yakhtafu absarahum. yakadul barku yatafu absarahum barqu yakhtafu absarahum Kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. kullama adu alahum masafihi wa iza adlama alaihim qamu Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. walau sya'allahu lajahaba bisamihim wa absarihim Innallaha ala kulli syai'in qadir. innallaha kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bih. Anzalna minas samaa'i ma'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dua lagi ya. Nah ini barisnya belum kelihatan suaranya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Ya boleh. Fa'tu bi suratin min mislihi wad'u. Gimana? Enggak jelas. Fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillah
Suaranya nggak jelas. Dah. Suaranya nggak jelas di sana. Ntar coba ininya sinyalnya. Dah, bisa. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wad'u syuhada'akum min dunillahi kuntum shadiqin. Fa'illam taf'alu wa la taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Fa'illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narol lati waquduhan nas wal hijarah. Uiddat lil kafirin. Uiddat lil kafirin. Ya. Oh, berarti ini sinyal dari itu Kang Fajarnya ya. Tadi. Oke. Alhamdulillah kita sudah membaca 5 ayat ya. Coba mulai dari Faris dulu. Sekarang baca ayat 20 sampai 21 aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul baraku yaqtafu absarahum walama aduh safi wa idza lama alaihim Terus walau sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa walau absarihim sya'allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. ya. Sadaqallahul azim. Oke, Fajar lanjutin sampai ayat 24. Kedua apa? Itu Fajar. Fajar. A'udzu billahi Itu akhir Fajar minasyaitonir. Fajar, bisa? Suaranya masih di mute? Ya, silakan. Silakan lanjut dari ayat 22 sampai 24. Ayat 20. 22 sampai 21 sampai 22 sampai 24. 22 dari wa in kuntum. Dari Al-Aziz. Ya, Al-Adi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Oke, satu lagi. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Ya. Oke, untuk hari ini kita mengulang dari hukum nun sukun dan tanwin ya, karena Fajar baru sampai situ ya. Bentar. Halaman. Nah. Ini nggak kena ini ya. Nah. Oke, masuk ya. Masih kita membahas dari panduan lengkap ilmu tajwid dari Ahmad Muhammad Mu'abbad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, alhamdulillah di siang yang panas terik ini kita bisa bertemu di pelajaran tasin ya. Tentunya alhamdulillah, dan masing-masing peserta sudah berjalan kurang lebih ya, memang rata-rata baru sampai beres bab 1 ya, yang tentunya insyaallah kita akan bahas di sesi hari ini adalah bab 2 ya, tentang hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Hukum seputar nun sukun dan tanwin itu mungkin kita udah pernah mengenal mungkin ya, dan sudah pernah mendengar pembahasan ini, yang tentu ada 4 ya, di mana pembagian dari hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Ada idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nanti idgham dibagi 2, idgham bi gunnah dengan idgham bila gunnah ya. Nah, kita langsung masuk ke idhar ya. Idhar ya, secara bahasa itu adalah jelas ya, dari kata zuharo ya, itu jelas artinya ya. Nah, secara istilahnya yang dimaksud idhar itu adalah mengeluarkan setiap huruf
dari tempat keluarnya tanpa mendengung, gitu ya. Artinya nanti ketika masuk ke sinun ya, bertemu dengan huruf-huruf idhar yang 6, dia dibacanya adalah setiap dibacanya itu mengeluarkan dari tempat keluarnya, dari makrosnya ya, sesuai makros dan sifatnya ya, tanpa mendengung. Artinya dibacaan itu jelas dia gitu bacanya itu. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, jumlah huruf izhar adalah 6 ya. Disebut juga idhar halqi ya. Idhar halqi ya. Karena semua hurufnya adalah keluar dari tenggorokan ya, gitu. Ada tenggorokan yang bawah, ada tengah, ada yang atas ya. Dan tentunya kalau sudah mengenal tinggal dikuatkan lagi ya, tinggal dimurojaahkan lagi ya. Ada nyanyian yang lebih cukup itu ya untuk kita hafalkan, misalnya aha aha goho gitu ya, boleh gitu ya. Silahkan tuh nanti dipraktekkan ya. Sekarang kita tangkan dulu hurufnya apa aja. Yang pertama hamzah ya. Ini hamzah ya, bukan alif ya gitu. Hamzah, nanti kalau alif beda lagi makrosnya ya. Kemudian ha ya, ha besar. Hati-hati ini mengucapkannya dari dada itu, karena nggak ada ya huruf yang keluar dari dada ya. Kemudian ain ya. Nah, ini juga harus hati-hati ya, tidak boleh keluar dari hidung ya. Terus juga ha yang kecil ya. Di kita ha besar itu yang keluar dari tenggorokan bawah ya. Ha kecil yang tenggorokan tengah ya. Kemudian goho ya, goin atau juga disebut gin, dan juga kho. Nah, di dalam buku ini emang lebih banyak teorinya dan tidak banyak lebih kepada menghafal dari segi metode nada mungkin ya gitu. Karena ini bukan buku praktis gitu ya gitu. Yang namanya belajar kan tentu kalau kata Imam Syafi'i itu butuh waktu yang lama itu ya, namanya belajar. Nggak cukup sampai 3 tahun, bahkan belajar itu kan sampai meninggal dunia ya. Artinya pasti kalaupun sudah lancar, pasti ada saja yang kurang gitu ya gitu. Saya juga bertalaki ke Tarki, selalu gitu ya, kadang mungkin kelihatannya lancar kalau di ngajar biasa, tapi kalau sudah ke guru-guru saya itu pasti ada saja kekurangan kayak gitu. Nah itu, karena itu tidak boleh kita berhenti belajar ya gitu. Atau juga apalagi hanya sebentar juga ya, sekarang diliburkan misalnya. Nah itu tidak make sense tuh ya gitu. Makanya untuk banyak pelajaran yang akan bisa dicapai ya gitu. Nah, kita langsung masuk ke contoh-contoh izhar ya. Ada yang dalam satu kata, ada yang dua kata, ada yang bertemu dengan tanwin ya. Oke, sambil kita coba mengucapkannya ya. Dari hamzah dulu ya. Yan au na, silakan. Nam au
Yan auna. Yam auna. Man amana. Man amana. Kullun amana. Kullun amana. Oke, diulang lagi. Yan auna. Yan auna. Man amana. Man amana. Kullun amana. Kullun amana. Sekarang huruf H ya. Al-anhar. Al-anhar. Min had. Min had. Jurufin had. Jurfin had. Sekarang ain an'amta. An'amta. Min ilmin. Min ilmin. Hakimun alim. Hakimun halim. Alim ya. Hakimun alim. Hakimun alim. Kemudian huruf H. Yanhitun. Yanhisun. Hitun. Yanhitun ya. Yanhitun. Yanhisun. Hitun itu ta ya, huruf ta ya. Yanhitun. Yanhitun. Tanzilum min hakim. Tanzilum min hakim. Hakim. Ya, Suaranya nggak jelas. ya itu sinyal antum yang belum ini kayaknya. Karena di Paris kan lancar. Hamid. Ya. Hakimin hamid. Hakimin hamid. Kemudian goin fasayun gidun. Fasayun gidun. Fasayun gidun. Fasayun ginun. Gidun. Fasayun gidun. Pasayun gilun. Sip. Min gilin. Min gilin. Kaulan goir. Kaulan goir. Walamun khoniqatu. Balman kosimu. Walamun khoniqatu. Balmun kosni suketu. Min khair. Min khair. Alimun khabir. Alimun khabir. Ya. Nah ini udah dijelaskan ya tentang ithal halqi ya. Oke. Sedikit ya mungkin dari sinyal antum ya, mungkin dari sini kan di sini masih lancar. Atau nanti bisa di itu ya, disimak rekamannya karena ada di ini ya, di HP Sony direkam ya, walaupun nggak terlalu bagus rekamannya ya. Oke.
Tadi kita sudah membaca dari idhar ya. Kemudian ada beberapa catatan sebenarnya mengenai idhar. Nah, beberapa atau sekian ulama itu kan sudah menjelaskan ya bagaimana supaya cara pembacaan idhar itu tidak keliru ya, gitu ya. Nah, yang pertama itu idhar ya, sinunnya itu satu dibaca jelas ya, jelas itu dibaca jelas ya sinunnya itu ya, am ta ya, jadi jelas sesuai makhraj dan sifat gitu ya. Yang kedua, jangan sampai mendengung gitu ya. Jangan jadi amta gitu ya. Nah, itu juga dua-duanya kan idhar itu sebenarnya. Nanti ada yang nun mati, ada yang mim mati, idhar juga gitu ya. Nah, itu jangan sampai mendengung ya. Jangan sampai ditahan ya. Kan masih banyak tuh ya di kita mungkin baca alam nasroh. Nah, itu kan masih itu ya. Itu juga sebenarnya idhar kan. Nanti ada yang mim mati itu ya, idhar syafawi itu ya. Jadi jangan sampai ditahan atau didengungkan ya gitu. Yang ketiga, jangan sampai memantul ya, ane amta. Nah, itu jangan keluar si e nya itu ya, itu jangan keluar si e ya. Amta ya gitu. Atau idhar juga nanti bukan hanya terjadi pada nun dan mim ya, tapi itu nanti penjelasannya ya. Ada yang terjadi di huruf yang mati ya, seperti alif lam itu ya. Mungkin kalau alif lam sudah sampai ke alif lam kalau nggak salah ya, lagi saya di situ. Nah, nanti kayak rob bil alamin, masih ada yang rob bil alamin. Nah, itu si e nya keluar lagi gitu ya. Nah, jangan sampai memantul ya gitu. Nah, itu kaidah-kaidah dalam mengucapkan idhar ya gitu. Yang pertama dibaca jelas, yang kedua jangan sampai ditahan atau mendengung, yang ketiga jangan sampai memantul ya gitu. Nah, itu dalam membaca idhar. Kemudian yang kedua adalah idgham ya. Harus dilepas dulu nih kayaknya. Not responding. Masih jelas suaranya? Bro? Oh ya, ini not responding di sininya ya, di Google-nya kan nggak tahu nih ya. Kayak nggak apa-apa ya. Mungkin enaknya jangan pakai share screen dulu mungkin ya. Memang ini komputernya juga agak berat kalau pakai background ya. Sambil di TPS aja dulu. Oke, idgham ya. Nah, sebenarnya ini ada contoh lain ya tentang idhar, tapi kita lewat dulu ya. Karena di sini belum bisa menampilkan screen ya. Masuk aja ke idgham ya. Secara bahasa, idgham adalah memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu ya. Atau idkhal boleh ya, memasukkan ya. Nah, di sini ada contoh nih. Ada analogi yang bisa kita masukkan nih ya, untuk memudahkan kita menghafal apa itu idgham ya. Nah, idgham itu seperti memasukkan mushaf ke dalam saku ya, atau pedang ke dalam sarungnya ya. Nah, itu
memasukkan tuh ya, itu secara bahasa itu ya. Sedangkan secara istilah ya adalah bertemunya huruf sukun dengan huruf yang berharokat sehingga menjadi satu, yaitu huruf yang bertasdid ya. Sukun yang bertemu dengan harokat nantinya dijadikan satu ya, sehingga huruf yang selanjutnya adalah bertasdid ya. Nah sekarang jumlah huruf idgham apa aja, berapa dan apa saja ya, ada 6 juga sama ya. Dan dalam kata yaramaluna, nah ini boleh dihafal ya, tentunya mungkin kita sudah populer ya kata yaramaluna. Ada yang tahu apa aja? Huruf ya, kemudian ro, mim, lam, waw dan nun ya. Itu dalam kata yaramaluna. Nah idgham juga itu ada 2 ya. Ada yang bikunnah, ada yang bila kunnah ya. Yang bikunnah jumlahnya adalah 4 huruf, yang bila gunnah atau bikoya digunnah juga boleh ya, 2 huruf. Yang bila gunnah itu berarti disertai mendengung ya. Kalau bila gunnah tidak mendengung. Kalau bila gunnah berarti dalam kata yanmu, yaitu ya, nun, mim dan waw. Itu ya. Kemudian yang bila gunnah hanya lam dan ro ya gitu. Boleh dalam satu kata yang kita kenal, misalnya Yana mau lari ya, gitu ya. Kalau mau menghafalkan Yana mau lari ya, itu ya. Itu kan huruf-huruf idgham ya. Yana maunya itu adalah ya nun mim waw, larinya adalah bila gunnah itu ya. Masih belum bisa menampilkan screen ya, soalnya ini masih not responding. Apa ya, teori dulu ya, cuman ya kayak siaran mungkin kayak siaran, jadi Anton cuma mendengar aja, saya yang bicara ya. Sebenarnya dalam belajar tahsin atau tajwid ini enaknya praktek sekaligus ya. Cuma kan di sini yang namanya online ya, itulah banyak kendala ya. Salah satunya tidak bisa menampilkan screen, sehingga belum sampai praktek dulu ya. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya ya. Nah, contoh dari idgham ya adalah huruf ya, mayyakul gitu ya. Nun, min, nikmah ya. Mim, mim, malillah. Kemudian wow, miwal, nah itu yang bigunnah ya. Kemudian yang lam rohnya, yang bila gunnahnya
Mil ladunhu, mir rabbihim ya. Nanti kita ulang ini di pertemuan selanjutnya ya untuk praktek. Nah, bedanya itu bila guna dengan bigunnah ya. Kalau bigunnah kan dengan mendengung, artinya si hurufnya itu si ya ya, contohnya huruf ya itu ditahan ya, may yakul ya, tidak cukup dengan may yakul saja ya gitu. Kemudian juga contoh min nikmah, tidak cukup dengan min nikmah, itu masih salah sebenarnya. Kemudian mimma lillah, nah itu juga tidak cukup dengan mimma lillah, malah maknanya pendek gitu ya, sekadang yang gitu malah. Atau mimma lillah, itu masih belum mendengung ya. Kemudian juga miwal, nah itu juga harus ditahan gitu. Nah, jadi kalau itu ditahan, sedangkan bila guna atau bigoiri guna tidak ditahan ya, cukup ditekan saja ya, mil ladunhu ya, nggak sampai mil ladunhu ya, nggak sampai ditahan ya. Mir rabbihim ya, nah itu. Masih kedengar suaranya? Bentar. Oke, coba chat salah satu peserta ya. Nah paling itu ilhar dan idgham dulu lah, karena ini kayaknya kalau dilanjutkan nggak mungkin kan, harus di restart lagi kayaknya nih komputernya nih. Wallahu alam. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya dilancarkan ya. Baik, mungkin sebelum ditutup sedikit motivasi ya untuk kita, bahwasanya di dalam belajar Al-Quran tentu terus ya, yang namanya manusia itu kan pasti bersaing ya, tapi yang bersaing di dalam akhirat itulah yang paling baik gitu. Jadi yang paling baik itu adalah bersaing dalam akhirat ya. Bagaimana bersaing dalam beramal soleh, kemudian juga bersaing dalam lancar membaca Al-Quran ya, juga bersaing dalam sholat 5 waktu ya, maksudnya bagaimana datang lebih awal. Nah itu juga sebenarnya bersaing ya. Jadi setiap manusia itu bersaing, cuman yang lebih baiknya itu bersaing dalam akhirat ya, fastabiqul khairat ya gitu.
Karena itu kalau bersaing dalam masalah dunia kadang ada iri, ada dendam dan sebagainya. Tapi kalau dia punya nafsu koleksi gelar gitu, wah luar biasa itu ya gitu. Kalau dia tanpa ilmu itu ya bisa jadi itu ya, menghalalkan segala cara itu ya. Demi harta menghalalkan segala cara gitu ya. Nah makanya di dalam Islam itu paling hebatnya adalah bersaing dalam akhirat ya. Di dalam sebuah ayat ya banyak sekali kita pelajari kajian tentang fastabiqul khairat ya, walaupun hanya berapa ayat tuh ya gitu. Nah ini tentunya yang menjadi semangat kita terus belajar adalah terus memotivasi diri, terus mengingatkan diri ya, fastabiqul khairat, terus berlomba-lomba ya dalam kebaikan. Dan bagaimana gambarannya itu dalam sebuah hadis ya, la hasada illa fisnatain ya, tidak boleh hasud kecuali dalam dua hal gitu. Singkatnya bagaimana ada orang yang diberi bacaan Quran yang bagus kemudian bisa mengajarkannya ya. Maka kita boleh iri di situ gitu ya. Kemudian juga ketika ia diberi harta dia bisa membelanjakannya dengan benar. Nah, itu juga kita boleh iri di situ. Nah, itulah bagaimana gambaran iri di gambaran yang kita harus terus upayakan gitu ya, berlomba-lomba dalam akhirat gitu ya gitu. Nah itu artinya bagaimana salah satu wasilah untuk itu adalah dengan belajar gitu ya gitu. Belajar Al-Quran tentu itu adalah belajar yang sangat utama ya. Nah karena itulah tentunya dengan upaya seperti inilah, walaupun upaya ini kecil ya, sederhana, tentu ya akan berpahala besar gitu ya gitu. Karena tentunya seseorang yang tumbuh atau kemajuan itu ketika seseorang itu tidak menganggap remeh amalan-amalan yang kecil gitu ya gitu. Amalan-amalan yang sederhana. Karena itu bisa jadi berpahala besar yang akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat nanti ya. Nah itu saja untuk yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah nanti semoga bisa praktek ya di pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.